Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh globalisasi terhadap bidang teknologi. Yang beranggotakan ada Agnes, Gary, Christine, Catherine, Anjani, dan David. Pengertian globalisasi secara umum. Globalisasi adalah fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, pola hidup, ataupun teknologi dengan cara mendunia. Jadi secara sederhananya, globalisasi itu mengecilnya dunia, yang mana mengecilnya dunia dalam bidang perhubungan, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, atau dalam segala bidang perhubungan antara orang-orang yang ada di seluruh dunia. Contohnya, Ibu Lasria tinggal di Indonesia, tapi Ibu Lasria bisa menonton secara langsung Piala Dunia yang diadakan di Inggris. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya globalisasi, karena mengecilnya dunia dalam bidang perhubungan. Kemudian, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi. Jadi karena adanya globalisasi, tersebarlah informasi-informasi terbaru yang ada di seluruh belahan dunia. Sehingga orang-orang di belahan dunia, ataupun di seluruh belahan dunia, dapat mengetahui informasi-informasi terbaru apa saja yang sedang saat ini terjadi. Kemudian pemikiran. Pemikiran di sini maksudnya seperti karena globalisasi, orang-orang Indonesia banyak yang memiliki pemikiran seperti orang luar, yaitu maju dan rasional. Contohnya seperti orang barat ataupun orang Jepang yang memiliki pemikiran time is money, waktu adalah uang. Sehingga karena adanya globalisasi, tersebarlah pemikiran tersebut dan dapat diikuti oleh orang-orang Indonesia. Kemudian pola hidup. Pola hidup ini maksudnya seperti karena globalisasi, banyak terjadi perubahan pola hidup orang-orang Indonesia. Misalnya dari segi berpakaian. Orang Indonesia ini budayanya adalah budaya pakaian tertutup, budaya ketimuran. Tapi karena adanya globalisasi, tersebarlah pola hidup ataupun cara berpakaian orang barat, yaitu berpakaian orang seksi, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang di Indonesia. Kemudian teknologi. Teknologi di sini maksudnya tersebar teknologi-teknologi terbaru karena globalisasi. Jadi seluruh orang di dunia dapat merasakan, dapat menikmati teknologi terbaru apa yang ada saat ini. Dan semua hal tersebut terjadi karena adanya globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Selos Marjan. Jadi menurut beliau, globalisasi adalah proses terbentuknya komunikasi dan organisasi antar masyarakat yang ada di seluruh dunia. Jadi menurut beliau itu, globalisasi terjadi karena adanya komunikasi, karena terbentuk sebuah komunikasi antar seluruh orang yang ada di dunia. Jadi terjadilah globalisasi. Kemudian yang kedua ada menurut Theodore Levite. Menurut Theodore Levite, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Jadi menurut beliau, globalisasi itu terjadi karena adanya integrasi internasional. Integrasi itu kan penyatu paduan perbedaan. Jadi karena adanya penyatuan perbedaan internasional, orang-orang di dunia, seluruh orang di dunia, yang terjadi karena ada pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, aspek kebudayaan lainnya, maka terjadilah globalisasi tersebut. Pengertian teknologi secara umum. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Pengertian teknologi menurut para ahli. 1. Perba Hawatja Harahap. Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industri tertentu. 2. Naisbitt. Naisbitt mengutip pengertian dari teknologi dari Random House Dictionary yang mengatakan bahwa teknologi merupakan sebuah benda dan juga objek, serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Yang ketiga, Reed Bain. Seorang sosiolog yang berasal dari Amerika bernama Reed Bain mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya meliputi semua alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, rantai pengangkut, dan komunikasi, dan juga keterampilan, di mana hal ini memungkinkan kita sebagai seorang manusia dapat menghasilkan semua itu. Pengertian teknologi menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga membeberkan definisi bahwa teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan.
Teman-teman semua boleh simak video berikut ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Dampak positif globalisasi bidang teknologi. Yang pertama, ada kemudahan dalam mengakses informasi dari internet. Informasi-informasi di internet bisa menyebar dengan cepat, sehingga dapat diakses oleh semua orang di mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, adanya televisi dan internet memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi terbaru yang ada di seluruh dunia. Dampak positif yang kedua, ada kemudahan dalam komunikasi jarak jauh. Di era serba modern ini, kita dipermudah dengan adanya handphone dan jaringan internet yang semakin luas, sehingga kita tidak perlu lagi menulis surat dan mengirimkannya lewat pos ketika ingin berkomunikasi dengan orang lain. Adanya aplikasi seperti BBM, Line atau WhatsApp memudahkan kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Bahkan, kita bisa memanfaatkan fitur video call yang ada di aplikasi tersebut dan melihat aktivitas orang lain yang kita hubungi pada saat itu juga. Nah, dampak positif yang ketiga ada kemudahan dalam sarana transportasi. Transportasi yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia kini telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Setiap orang yang ingin melakukan perjalanan ke tempat jauh kini dipermudah dengan adanya pilihan transportasi darat, laut, dan udara. Akses untuk mendapatkan tiket perjalanan pun kini dipermudah dengan adanya penjualan tiket online, baik melalui website resmi maupun website penyedia layanan penjualan tiket online. Dampak positif yang keempat ada diciptakannya mesin canggih.
Adanya mesin canggih tersebut dapat meningkatkan produksi barang yang sebelumnya dilakukan dengan tenaga manusia, sehingga biaya produksi bisa lebih ditekan dan produksi barang dapat dilakukan dengan cepat. Dampak positif yang terakhir, ada kemudahan dalam transaksi jual beli. Di era modern ini kita dimanjakan dengan berbagai fitur yang disediakan oleh bank, seperti fitur m-banking dan internet banking. Fitur-fitur tersebut memudahkan kita untuk bertransaksi dengan modal handphone atau laptop, sehingga kita tidak perlu lagi ke bank hanya untuk mentransfer sejumlah uang. Fitur-fitur ini juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku jual beli online, sehingga secara langsung memudahkan transaksi dalam jual beli online. Dampak negatif pengaruh globalisasi terhadap teknologi. Yang pertama, tenaga manusia semakin tergeser. Di sini maksudnya itu terciptanya mesin canggih berbasis teknologi ternyata tidak hanya membawa dampak positif tapi juga negatif, karena lebih menguntungkan dengan adanya mesin tersebut. Alhasil tenaga manusia pun sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga banyak buruh pabrik yang terkena PHK. Yang kedua, munculnya individualisme. Maksudnya itu diartikan sebagai suatu pandangan yang menunjukkan keegoisan seseorang dalam mementingkan hak pribadinya tanpa memperhatikan orang lain, dengan mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Yang ketiga, kejahatan dunia maya marak terjadi dikarenakan kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan cybercrime semakin meningkat akibat dari arus globalisasi di bidang teknologi yang kian meningkat, karena kemajuan teknologi disalahgunakan oleh orang-orang jahat untuk mencari keuntungan. Yang keempat, masuknya budaya baru yang buruk. Di sini karena keberadaan internet dan televisi bisa membuat budaya baru masuk dengan mudah ke suatu negara. Sebut saja dengan gaya berbusana yang terlalu minim dan tidak sesuai dengan norma ketimuran bisa mempengaruhi bangsa di negara tersebut untuk menirunya. 5. Ketergantungan teknologi. Teknologi memang memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia di berbagai bidang, tapi penggunaan yang berlebihan juga bisa berdampak buruk. Sebagai contoh, keberadaan smartphone yang membawa banyak fitur canggih membuat manusia lupa waktu untuk memainkannya. Maka manusia akan semakin malas untuk melakukan interaksi sosial secara langsung terhadap orang-orang di dekatnya. Dan mereka cenderung lebih asik berkomunikasi dengan teknologi pada smartphone, dan mereka juga akan malas untuk bergerak saat sudah tenggelam dengan teknologi yang digenggamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi di bidang teknologi. Yang pertama, adanya kebebasan pers atau media. Kebebasan pers dan media ini sangat berperan penting dalam era globalisasi. Hal ini disebabkan karena pers atau media merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya, ataupun antara negara dengan negara lainnya. Yang kedua, perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat yang semakin ingin tahu perkembangan informasi, sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan yang sangat pesat yang akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang. Berbagai teknologi canggih seperti alat komunikasi dan transportasi serba modern adalah hasil dari globalisasi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab globalisasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari di tiap belahan dunia. Yang kelima, contoh-contoh pengaruh globalisasi di bidang teknologi. Contoh yang pertama, kemudahan kita dalam mengakses informasi dari internet.
bisa dilihat dengan adanya televisi dan internet itu dapat memudahkan seseorang dalam memperoleh informasi terbaru yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, kemudahan dalam sarana transportasi. Setiap orang yang ingin melakukan perjalanan ke tempat jauh ini dipermudahkan dengan adanya pilihan transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya itu seperti motor atau mobil. Ketika kita ingin pergi jalan-jalan ke pantai dan pantainya itu jauh, kita dapat menggunakan alat transportasi mobil atau motor. Yang ketiga, kemudahan dalam transaksi jual beli. Contohnya itu ketika kita ingin membeli barang yang kita inginkan yang berasal dari luar negeri, kita tidak perlu repot-repot lagi membeli barang tersebut ke luar negeri. Kita cukup memesan dari aplikasi yang sudah tersedia seperti Tokopedia atau Shopee. 3. Kemudahan dalam transaksi jual beli. Contohnya, di zaman sekarang manusia tidak perlu jauh-jauh untuk membeli barang ke luar negeri, karena di zaman sekarang sudah banyak aplikasi di mana kita bisa membeli barang dengan melalui aplikasi tersebut. Kesimpulan dari pengaruh globalisasi terhadap bidang teknologi adalah dengan adanya globalisasi dapat mempermudah serta mempercepat perluasan dan juga persebaran dari teknologi-teknologi yang ada, sehingga perkembangan teknologi tersebut dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Karena globalisasi kan dapat diartikan sebagai suatu sistem penyebar unsur-unsur baru, baik berupa teknologi dengan cara mendunia. Jadi teknologi tersebut tersebar ke seluruh dunia karena globalisasi tadi. Dan dampaknya itu dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di seluruh dunia. Namun perlu diingat bahwa dampaknya itu dapat menjadi dampak yang positif ataupun negatif, tergantung bagaimana diri kita memposisikan diri kita dalam globalisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.